Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pendengar pemirsa Sugiri YouTube channel yang dirahmati oleh Allah. Memberikan maaf adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Karena dengan memaafkan kesalahan orang lain akan tercipta sebuah kehidupan yang mengesankan tentunya. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik pada zaman Rasulullah dari kabilah Hunaifiyah bernama Sammamah yang berhasil ditangkap oleh umat Islam. Sammamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditahan, Sammamah terlebih dahulu dihadapkan kepada baginda Nabi untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW melihat keadaan Sammamah, Rasulullah malah tidak banyak berkomentar, tidak banyak berkata-kata. Rasulullah hanya bilang, perlakukan dia dengan baik, kata Rasulullah. Setelah itu segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Sammamah ke lokasi penahanannya. Di ruang tahanan, Sammamah sangat rakus sekali makan. Sammamah bahkan bisa melahap semua jatah makanan untuk 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberikan komentar, dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan berkata, hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan. Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah, Sammamah menyikat habis, melalap habis makanan yang padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Hal ini terjadi sampai beberapa pekan. Tapi Rasulullah tetap saja baik kepada Sammamah, meski Sammamah hanya makan, minum, dan tidur. Melihat sikap baginda Nabi Muhammad SAW, Sammamah malah semakin sombong dan kembali berkata, namun jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan, katanya. Seperti keadaan tadi, Rasulullah hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian Rasulullah membebaskan Sammamah sehingga ia bebas pergi kemana saja. Setelah melangkah beberapa jauh, Sammamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir dan terus memikirkan sikap Nabi Muhammad yang begitu ramah dan baik. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya mengapa orang yang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar, padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah beberapa lama kemudian, sikap Rasul yang baik, ia beranjak, ia bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sammamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasul, kemudian pergi ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Sam menyatakan dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu Makkah menjadi berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya, mengepungnya, pedang sudah terayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk imamah. Tanpa suplai makanan dari imamah kita tidak akan hidup. Sammamah menimpali, tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah kepada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum pun dari imamah masuk ke Mekah, katanya. Sammamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Pada penduduk Mekah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini? Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Sammamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Sammamah dengan rela hati mematuhi perintah Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, wahai saudaraku semua, mari kita belajar noto hati kita agar supaya lebih memahami keadaan hidup ini, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Saudaraku, mudah-mudahan cerita singkat ini mampu untuk menginspirasi kita semua bahwa hidup ini hanya saja di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.